Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk bermudarosyah, dalam rangka untuk saling menasehati di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran, yang semua berangkat dari tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian, melanjutkan pembahasan kita di dalam hadis yang kedua. Adapun pembahasan bagian pertama kita tunda, yaitu terkait masalah rukun Islam, karena itu nanti akan dibahas kembali di hadis yang ketiga. Sedikit kita sudah menyampaikan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kemarin sudah kita katakan, sekedar seseorang mengucapkan la ilaha illallah maka sudah dikatakan sebagai seorang Islam, sudah dikatakan sebagai seorang muslim, dan kita cukup menghukumi dohirnya saja, tidak perlu menelisik hatinya, karena hatinya biar Allah yang melihatnya, sehingga kategori orang munafik ketika lisannya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya tidak, ia tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Naam. Kemudian selesai membahas tentang Islam, orang tersebut, yaitu malaikat Jibril yang berubah wujud menjadi manusia, mengatakan sodakta. Jibril tiba-tiba atau orang tersebut mengatakan engkau benar. Jadi tadinya kan dia nanya apa itu Islam, dijawab sama Rasulullah rukun Islam, kemudian sama Jibril engkau benar. Nah, ini tentu membuat tambah keheranan lagi, padahal di awal kita sudah melihat betapa banyak keheranan yang ada pada laki-laki tadi. Yang pertama tentunya dia datang dalam kondisi rambut yang
bersih klimis, bajunya putih, nggak ada kotor sedikit pun, ya tidak ada bekas-bekas safar, tapi herannya nggak ada yang kenal kita gitu kan, tidak ada yang kenal. Nah ini ditambah keheranan lagi, sudah nanya tapi benerin, ya kan dia nanya tapi membenarkan. Makanya kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu ya wa yusaddiquhu wa yusaddaquhu. Yes, kami heran, dia tanya tapi dia yang membenarkannya. Taib. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya kita berkitat apa? Fa'ahbirni anil iman. Orang itu kembali bertanya, apa itu iman? Ya, bertanya tentang tingkatan yang kedua, karena sudah kita jelaskan tingkatan di dalam agama ada Islam, iman dan ihsan. Sekarang bertanya tingkatan yang kedua, yaitu iman. Apa itu iman? Nah, taib. Maka Rasul menjawab dengan rukun iman. Ya, Rasul menjawab dengan rukun iman. Nah, sebelum kita masuk ke rukun iman, kita jelaskan dulu apa itu iman. Ya, iman itu secara bahasa artinya membenarkan, ya Pak. Tasdikun, yaitu secara bahasa. Nah, secara istilah, ya, menurut pemahaman ulama-ulama salaf, iman itu adalah tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Yang kedua, qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, amalun bil arkan, ya, mengamalkannya dengan anggota badan. Kemudian apa? Ya, dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu makna iman secara istilah. Sebelum kita masuk lagi ke rukun iman. Ya, jadi makna iman itu adalah yang pertama tasdikun bil qalbi. Ya, harus membenarkan dengan hati. Ya, berarti seseorang beriman itu harus membenarkan dengan hatinya. Kemudian dia ucapkan dengan lisannya, lalu diaplikasikan dan diamalkan dengan anggota badan. Jadi iman butuh tiga ini. Beda kalau Islam kemarin gitu kan. Islam itu cukup seseorang mengucapkan la ilaha illallah sudah disebut muslim. Ya, tetapi seseorang muslim belum tentu mukmin, makanya ini tuh. Ya, belum tentu beriman manakala hatinya, ya, atau tiga hal ini tidak ada. Ya, apa itu? Hati membenarkan harus, ucapan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Ya, maka berarti beriman itu membutuhkan, ya, membenarkan di dalam hati. Kemudian yang kedua diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga adalah apa? Mengamalkan dengan anggota badan. Maka di sini ikhwas sekalian, yang namanya iman itu butuh amal gitu. Ya, karena apa? Tadi diamalkan dengan anggota badan. Jadi tidak hanya sekedar seperti perkataan, ada sebagian kelompok mengatakan bahwa yang namanya iman itu cukup di dalam hati, ya, iman itu cukup di dalam hati, maka kita katakan tidak bisa. Ya, iman itu membutuhkan amal soleh. Ya, makanya dalam Al-Quran kan sering disebutkan innalladzina amanu wa amilus sholihat, seseorang yang beriman dan beramal soleh. Nah, itu makna dari iman. Ya, kemudian iman juga apa? Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Tadi apa? Iman itu bisa bertambah. Tambahnya dengan ketaatan. Iman juga bisa berkurang. Berkurangnya dengan apa? Dengan kemaksiatan. Nah, itulah iman. Ya, jadi kita kadang bisa melihat, dan itu sudah terbukti dalam diri kita sendiri misalnya kan Pak. Ketika kita lagi banyak maksiat, ya berarti posisi iman kita sedang menukik tuh, gitu. Tapi di dalam satu waktu, ya kita itu naik, ya sangat mudah untuk beribadah. Di situ bisa jadi memang iman sedang bertambah, ya iman sedang bertambah, dan banyak dalil-dalil yang menyebutkan hal tersebut.
Seperti ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iman itu ada 70 sekian cabang kan gitu. Yang pertama adalah ucapan la ilaha illallah paling tinggi. Ya. Kemudian yang paling rendah adalah apa? Cabang keimanan menyingkirkan gangguan di jalan. Ya, dan malu sebagian dari iman. Nah, di sini dalil menunjukkan iman itu ada yang naik, ada yang turun. Makanya ya sebagaimana sering kita melihat atau merasakan diri kita sendiri, ketika kita lagi banyak maksiat, biasanya ibadah akan sulit gitu kan. Karena keimanan memang lagi turun di situ. Dan Nabi mengatakan apa? Idza adnaba dzanban, seorang hamba apabila berdosa, maka ada titik hitam di dalam hatinya. Kasih titik satu. Dosa lagi tambahin titik lagi. Dosa lagi tambahin titik lagi. Kalau terus menerus dosa, maka titik hitam ini semakin banyak dan menutupi hati. Kalau hati sudah ketutup biasanya, ya mau ibadah sulit kan itu. Mau ibadah sulit. Maka gimana caranya biar bersih? Tentunya adalah dengan memperbaharui taubat kita. Dengan kita banyak beristighfar. Kata Nabi, fa in taba wa naza'a wastaghfara, kalau dia bertobat lalu berlepas diri dari maksiat lalu beristighfar, maka hati itu kayak dicuci, Pak. Kayak dihapus, maka jadi apa? Sukila qalbuhu, kata Nabi. Apa? Menjadi cemerlang hatinya. Nah, kalau hati udah cemerlang, ibadah tuh gampang biasanya. Ada panggilan adzan langsung kan gitu. Ya, panggilan salat langsung. Ya, Ramadan gampang puasa, tapi kalau lagi banyak maksiat, dengar adzan, kok adzannya cepat banget ya kayaknya. Kayaknya males banget mau sholat gitu loh. Nah itu berarti menunjukkan iman sedang turun, dan bisa jadi ketika kita naik akan mudah beribadah. Taib. Kemudian baru di sini Nabi menjawab iman itu dengan rukun iman gitu. Apa itu rukun iman? Ya tentu kita sudah mempelajarinya di masa-masa kecil dulu mungkin. Rukun iman ada 6 kan gitu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, kemudian kepada hari kiamat, lalu beriman dengan takdir baik dan buruk. Taib. Nah, kita penjelasan rukun iman sekarang. Yang pertama adalah al-iman an tu'mina billah. Yang pertama adalah engkau beriman kepada Allah. Nah, al-imanu billah yatadamman arba'atu asya. Iman kepada Allah mencakup 4 hal gitu. Iman kepada Allah itu mencakup 4 hal. Artinya tidak disebut beriman kepada Allah kalau 4 hal ini tidak diimani. Yang pertama adalah al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah beriman dengan keberadaan Allah. Ya, beriman dengan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebagian orang mengingkari adanya Tuhan. Ya, seperti orang-orang apa Pak? Ateis gitu. Ya, orang-orang ateis. Maka siapa yang mengingkari keberadaan Allah falaisa bimumin. Meskipun demikian Pak, tidak mungkin seseorang itu mengingkari keberadaan Tuhan gitu. Ya, artinya dia mungkin di lisannya saya nggak percaya ada Tuhan, tapi di hati kecilnya pasti akan ia merasakan bagaimana ada sesuatu tapi tidak ada yang mengadakannya gitu. Makanya yang sering ya kita sampaikan bagaimana perdebatan antara Imam Abu Hanifah dengan orang ateis gitu. Ada orang ateis meminta berdebat siapa Imam Abu Hanifah. Ya saya debat. Ya, orang ateis ini mengingkari adanya Tuhan. Dia mau berdebat dengan Imam Abu Hanifah tentang Tuhan, bahwasanya Tuhan tuh nggak ada. Ya, akhirnya diputuskan harinya. Begitu diputuskan harinya, datang hari sebelum berdebat, kata Imam Abu Hanifah, ntar dulu, saya mau cerita. Di sungai Dijlah, ada satu sungai di dekat Irak sana namanya Dijlah. Ada perahu itu jalan sendiri, mengangkut sayur-sayuran dari seberang diseberangin sendiri, turun sendiri dan sebagainya, nggak ada yang nurunin. Kira-kira kalian percaya nggak gitu kan? Maka alhamdulillah.
Baik, lanjutkan sedikit. Akhirnya Imam Abu Hanifah berkata demikian, bahwasanya ada perahu kok bisa ya berjalan sendiri, menurunkan dan menaikkan sayuran sendiri dan lain sebagainya, nyebrang sendiri. Kira-kira kalian percaya enggak gitu kan? Termasuk yang ditanya adalah orang ateis tadi yang mau berdebat dengan Imam Abu Hanifah. Maka dijawab oleh orang ateis tadi, ya enggak mungkin, kamu tuh jangan ngawur gitu loh. Masa iya kok sungai apa perahu bisa jalan sendiri? Ya nggak ada yang bawa perahu itu, kemudian kok bisa nyebrang sendiri, kok bisa naikin sayur sendiri, bisa nurunin barang-barang sendiri, itu nggak mungkin. Maka kata Imam Abu Hanifah, kalau engkau nggak percaya bahwasanya perahu itu tidak bisa berjalan sendiri, bagaimana engkau mengatakan alam semesta ini tidak ada yang menciptakan? Bagaimana engkau mengatakan bahwa alam semesta ini ya tidak ada Tuhan yang menciptakannya? Ya, akhirnya orang itu pun terdiam, tidak bisa ya membantah Imam Abu Hanifah. Jadi belum berdebat sudah dikalahkan. Ya, karena jelas secara hati kecil nggak mungkin gitu loh. Sesuatu ada tanpa ada yang mengadakannya. Ya, termasuk Fir'aun. Ya, Fir'aun yang dia mengaku sebagai Tuhan. Ya sebenarnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 102, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Allah berkata tentang Fir'aun, engkau tahu Fir'aun bahwasanya yang menurunkan itu semua kecuali Tuhan pemilik langit dan bumi, dan itu sebagai bukti nyata gitu loh. Ya, Fir'aun aja sebenarnya tahu gitu. Cuman apa? Mereka ingkar. Ya, Fir'aun itu mengingkarinya, ya, tapi meyakini dalam diri mereka sendiri. Dalam hatinya yakin, cuman lisannya tidak bisa mengucapkan yang benar dan lain sebagainya. Maka ini Fir'aun jelas. Ya, taib. Maka yang pertama, ikhwas sekalian, harus beriman dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita beriman kepada Allah tapi ternyata nggak beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini yang pertama. Kemudian hal yang mencakup beriman kepada Allah adalah al-imanu bin firadi rububiyah. Beriman ya bahwasanya Allah itu esa di dalam rububiyahnya. Apa itu rububiyah? Rububiyah itu sifat ketuhanan. Dan ini ibaratnya apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dari sisi ketuhanan. Apa itu? Ya, yaitu mencipta, ya, kemudian memiliki dan mengatur. Ini sifat ketuhanan ini. Nanti di dalamnya ada mematikan, menghidupkan, memberi rizki dan lain sebagainya. Intinya ya zat atau Rob itu, ya, Rob itu artinya pencipta, pemilik dan apa? Pengatur. Tiga hal ini harus ada nih. Tuh disebut Tuhan kalau memiliki tiga hal ini. Ya. Pencipta. Ya. Mungkin di dunia ini ada yang menciptakan tapi tentu tidak bisa memiliki. Ya, orang-orang yang buat ya apa namanya rumah, tukang-tukang itu kan bisa menciptakan rumah tapi belum tentu dia pemilik rumah tersebut. Ya, kemudian apa? Pemilik. Ya, pencipta, pemilik. Bisa jadi kita memiliki sesuatu tapi bukan kita yang menciptakan. Saat ini kita punya apa kendaraan kan bukan kita yang ciptain. Ya, dan yang ketiga apa? Pengatur. Ya, orang mengatur tapi belum tentu memiliki. Ya, biasanya tukang parkir tuh ngatur parkir tapi belum tentu memiliki ya kendaraan-kendaraan yang diparkirkan gitu. Ya, Tuhan yang memiliki tiga sifat ini. Pencipta, pemilik dan pengatur. Allah menciptakan, Allah memiliki, Allah juga ngatur. Ya. Itu namanya Tuhan. Dan ini bersifat sempurna semuanya. Ya, Allah yang menciptakan kita jelas, menciptakan alam semesta, kemudian sudah menciptakan, Allah juga yang memiliki. Ya, Allah juga yang memiliki, kemudian Allah juga yang
mengatur alam semesta ini. Makanya kalau kita lihat ya apa teraturnya alam semesta ini tidak mungkin bisa teratur kecuali ada yang ngatur. Nah, yang ngatur pasti satu. Kalau yang ngatur dua, ya seperti misalnya Tuhannya orang-orang ya mungkin orang Konghucu atau orang apa yang ada, misalnya ada Tuhan langit, ada Tuhan air, ada Tuhan api dan lain sebagainya. Ya mungkin ketika yang ini pengen ini, yang ini pengen ini akan terjadi kontradiktif, gitu kan. Yang Tuhan air pengen hujan, yang Tuhan api nggak mau, ya bisa jadi kontradiktif. Tapi kalau Tuhannya esa, ya terserah dong. Maka Allah benar-benar sempurna di dalam masalah pengaturannya. Allah bisa jadi ya di Semarang ini hujan, itu hanya satu desa diatur sama Allah, yang lain nggak hujan, bisa. Karena memang pengaturan Allah adalah pengaturan yang sempurna. Maka ikhwas sekalian, inilah Tuhan. Berarti yang kedua, bahwasanya iman dengan Allah mencakup perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita imani bahwa Allah itu mencipta, memiliki dan mengatur, termasuk di dalamnya nanti menghidupkan dan mematikan, memberi rizki, ya dan lain sebagainya. Taib. Nah, keimanan yang kedua ini, Pak, ini banyak diimani bahkan oleh kebanyakan manusia yang beriman, ya, termasuk orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah ketika Rasulullah baru diutus. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka akan menjawab Allah, gitu kan. Mereka akan menjawab Allah. Ya, dan mereka memahami dan yakini bahwasanya Allah yang menyelamatkan mereka, Allah yang ngasih rizki dan lain sebagainya. Tapi tidak menjadikan mereka sebagai seorang yang beriman. Kenapa? Karena ibadahnya nggak mau kepada Allah. Maka yang ketiga, ya beriman kepada Allah mencakup perkara yang ketiga, al-imanu bin firadihi bil uluhiyah, beriman tentang keesaan Allah di dalam uluhiyah, di dalam ya kita beribadah kepadanya. Kalau yang kedua tadi perbuatan Allah, kalau yang sekarang perbuatan hamba. Itu apa perbuatan hamba? Menyembah Allah, mengesahkan Allah di dalam ibadah, dan bahwasanya Allah lah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, tidak ada sekutu baginya. Nah, ini keyakinan seorang hamba. Lah inilah yang menjadikan seseorang masuk ke dalam agama tauhid. Seseorang disebut mukmin. Para sahabat Nabi begitu meyakini bahwasanya Allah lah yang berhak disembah, maka pada saat itu mereka dikatakan beriman. Bukan ketika meyakini Allah yang menciptakan saja, tapi pada saat ibadah malah menyembahnya berhala-berhala yang ada, yang nggak disebut beriman. Maka di sini dikatakan famanidda'a nama Allah ilahan yu'bad fa innahu lam yu'min billah. Siapa yang meyakini bahwa bersama Allah ada Tuhan lain yang bisa disembah, maka dia tidak disebut beriman kepada Allah. Ya, dia tidak disebut beriman kepada Allah. Ya, maka orang musyrik ya bukan mukmin, gitu. Orang musyrik bukan mukmin. Mungkin dari sisi muslimnya dia masih mengucapkan la ilaha illallah. Oh ya, dia muslim berarti. Tapi secara keimanan ternyata dia malah meyakini ada Tuhan selain Allah. Enggak, kita enggak meyakini ada Tuhan selain Allah. Cuman memang ada yang menguasai, gitu loh. Ya, meyakini bahwasanya ya gunung ya, Ungaran misalnya ada penguasa lain yang dia itu memang menjaga gunung tersebut. Nah, ini berarti menyamakan Allah di dalam sisi itu. Pada saat itu dia tidak dikatakan beriman sampai dia meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, Allah lah yang menguasai semuanya, dan kita tidak boleh memberikan sesuatu kepada selain Allah. Nah, ini yang sering bolak-balik kita sampaikan, ya, bahwasanya seseorang muslim belum tentu mukmin, apalagi ketika mencampur adukan antara ibadah dia kepada Allah dengan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia beribadah, dia terus sholat, ya, Ramadan juga ikut puasa, tapi misalnya di malam-malam tertentu, ya, di malam satu surah misalnya kok dia ngasih sajen, berarti dia belum dikatakan mukmin meskipun dia muslim secara ya zahirnya.
karena dia masih ibadah mungkin. Orang kan, oh itu Islam kok kan gitu. Ya, kenapa dia sholat? Ya mungkin iya secara itu, tapi secara keimanan tidak bisa dikatakan dia beriman. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, iman kepada Allah mencakup juga beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang datang di dalam Al-Quran, ya, maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan keimanan ini tidak boleh dimasuki apa? Tahrif. Tahrif itu artinya apa? Merubah maknanya. Ya, ketika misalnya dikatakan, ya, Allah menciptakan dengan kedua tangannya, oh maksudnya bukan tangan Allah, tapi oh ini merubah, ini nggak boleh. Ya, taktil itu maksudnya meniadakan. Allah punya tangan, lalu enggak, Allah nggak punya tangan kok, gitu kan. Berarti meniadakan nama dan sifat Allah. Atau yang ketiga, takyif apa? Membagaimanakan Allah, gitu kan. Allah punya tangan, lah tangan Allah bagaimana? Kayak apa? Ini nggak boleh. Ya nggak boleh kita seperti itu. Wala tamsil, apalagi menyerupakan dengan makhluk. Ya, jelas tidak serupa karena kaedahnya di dalam nama-nama dan sifat Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jelas. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an, ya, apa Allah mengatakan, kenapa engkau tidak bersujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, kalimat tangan ini jangan sampai, oh enggak, maksudnya kekuasaan. Ini enggak boleh merubah itu. Karena Rasul tidak pernah merubah. Para sahabat Nabi tidak pernah merubah. Apalagi meniadakan. Enggak, maksudnya Allah enggak punya tangan. Enggak, na'udzubillah. Berarti seakan-akan Allah cacat. Ya. Yang ketiga, tidak boleh bertanya bagaimana. Lah tangan Allah kayak apa? Enggak boleh. Ya. Atau yang keempat apa? Menyerupakan tangan Allah tuh maksudnya begini tangan Allah dan lain sebagainya. Oh enggak bisa. Tangan Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Maka ikhwas sekalian, ketika kita bicara nama dan sifat-sifat Allah, lalu muncul di otak kita ya gambaran-gambaran, oh tangan Allah kayaknya begini, maka ketahuilah itu datangnya dari setan. Dan ketahuilah bahwa apa yang kita bayangkan tidak sama dengan yang aslinya, karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah itu apa? Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam keyakinan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang penting kita imani, selesai. Allah punya tangan, udah punya tangan, selesai. Gak usah muter-muter kemana, di sini. Nah, ini yang menjadikan orang akhirnya pusing sendiri. Karena apa? Ya disebutkan di dalam sebuah kalimat, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah, gitu. Berpikirlah tentang makhluk ciptaan Allah, baru kita pikirkan. Tapi jangan berpikir tentang zatnya Allah, itu bikin pusing, Mbak, gitu. Ya, pasti akan pusing. Sekarang kalau misalnya, ya tadi kalimat ini, kita disuruh berpikir makhluk Allah. Iya betul. Kenapa Allah ciptakan gunung seperti ini? Kenapa Allah ciptakan langit tanpa tiang dan lain sebagainya, subhanallah. Itu kita pikirkan betul. Tapi jangan berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala, pasti akan pusing. Banyak orang itu akhirnya keluar dari agama Islam karena memikirkan apa? Pusingnya memikirkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apalagi kalau sudah dimasuki ilmu kalam dari Yunani, dari filsafat dan lain sebagainya, itu rusak pasti. Dan ini banyak terjadi di kampus-kampus ketika sudah masuk filsafat rusak sudah itu. Ya, sekarang kalau kita berpikir, ya Allah itu sepertiga malam turun ke langit dunia, kan gitu. Ya. Udah kita imani Allah turun, selesai. Turunnya gimana nggak usah kita pikirkan. Ya. Kemudian Ustadz, kan malam itu ganti-ganti gitu. Ya, di Indonesia malam, nah nanti di sana malam lagi, berarti Allah nggak naik-naik. Nah itu kan pikirannya ke situ, karena itu datangnya dari setan. Maka di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah kita imani sesuai dengan datangnya dari Al-Quran maupun Sunnah, tanpa kita berpikir, tanpa kita bertanya-tanya. Ya sudah, Allah punya tangan, selesai. Allah turun ke langit dunia, selesai.
Ya, setiap sepertiga malam Allah turun nyari mana yang berdoa. Sudah kita imani itu saja, nggak usah kita imani lah turunnya Allah gimana ya gitu kan. Nah ini tidak perlu. Thayyib. Itulah 4 hal dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beriman dengan keberadaan Allah, yang kedua beriman dengan perbuatan Allah yaitu mencipta, memiliki dan mengatur. Yang ketiga iman dengan uluhiyah, perbuatan kita sebagai hamba, yaitu kita harus hanya beribadah kepada Allah. Dan yang keempat beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai yang datang dari Al-Quran maupun Sunnah. Nah, rukun iman yang kedua, wa malaikatihi. Ya, rukun iman yang kedua adalah beriman dengan malaikat-malaikatnya. Kenapa di sini rukun iman dimulai dengan iman kepada Allah lalu malaikat? Kok bukan Rasul dulu dan lain sebagainya? Karena malaikat itu termasuk alam gaib. Ya, termasuk alam gaib. Beda dengan Rasul maupun kitab gitu. Itu terlihat dan lain sebagainya. Maka Rasul sebagian mengatakan kenapa alasannya kok malaikat disebut setelah Allah. Taib. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Ya. Nah, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat dalam rupa aslinya Jibril, ternyata itu 2 kali. 2 kali Rasul melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya, yaitu yang memiliki 600 sayap dan lain sebagainya. Yang kalau sayap itu dibentangkan, salah satunya akan menutupi langit dan lain sebagainya. Taib. Maka malaikat itu diciptakan dari cahaya. Oleh karena itu ketika kisah cahaya itu kan terang ya Pak ya. Rasul itu ketika ditanya, ketika turun wahyu, terutama turunnya malaikat Jibril kan gitu, maka suasananya terang biasanya. Yang dijumpai Rasulullah adalah terang. Ya, berbeda kalau turun wahyu mungkin datangnya bukan wahyu tapi bisikan setan, bisa jadi gelap. Makanya Musailamah Al-Kadzab, Musailamah itu pengaku nabi palsu ya. Di zaman Rasul dia udah ngaku nabi itu. Nah, itu masih di zaman Rasul. Di akhir Rasulullah dia mengatakan dirinya nabi. Ditanya oleh salah seorang, bagaimana keadaan ketika kamu menerima wahyu? Karena dia mengatakan saya menerima wahyu. Kata Musailamah, ketika wahyu turun kondisinya gelap sekali. Berarti ini wahyu dari siapa? Setan. Gitu kan. Karena Rasulullah ketika ditanya bagaimana kondisi ketika menerima wahyu, terang sekali. Terang sekali. Nah di sini berarti malaikat itu diciptakan dari cahaya. Taib. Kemudian yang sudah kita katakan kemarin bahwa malaikat bisa berubah wujud menjadi manusia, sebagaimana jin juga bisa berubah wujud menjadi manusia, tapi tidak sebaliknya. Manusia nggak bisa berubah wujud menjadi malaikat, manusia juga tidak bisa berubah wujud menjadi jin. Jadi yang ada nggak ada sebaliknya, mereka berubah wujud menjadi kita, tapi kita tidak bisa berubah wujud menjadi mereka kan gitu. Jadi tidak ada orang mengatakan misalnya manusia itu jadi malaikat, enggak. Manusia dan lain sebagainya. Kemudian juga yang kemarin sudah kita katakan bahwasanya malaikat itu berubah, perbedaan antara malaikat dan jin. Kalau malaikat itu berubah wujud menjadi manusia itu atas perintah dari Allah. Sedangkan jin berubah wujud menjadi manusia, maka tentunya dia terserah sendiri gitu kan. Terkadang ingin menakuti manusia, dia berubah wujud menjadi manusia dalam rupa misalnya pocong, dalam rupa genderuwo dan lain sebagainya. Itu memang tugasnya dia. Salah satu membisikkan dan menakut-nakuti manusia. Nah, ini perbedaan antara malaikat dan jin. Kemudian di sini dikatakan wahum la yahtajuna ila aklin wa syurbin. Malaikat itu enggak butuh makan minum. Malaikat itu tidak butuh makan minum. Makanya disebutkan
Mereka itu apa? Somadun ay laisa lahu ajwab. Mereka itu apa? Padat dan tidak memiliki rongga, tidak memiliki kerongkongan dan lain sebagainya. Karena memang tidak makan dan minum, nggak butuh makan dan minum. Oleh karena itu malaikat-malaikat ketika datang kepada Nabi Ibrahim itu. Ada 4 malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dalam rupa manusia. Nabi Ibrahim taunya ya manusia, belum malaikat. Makanya langsung diberikan anak sapi. Dibakarin anak sapi, dihidangkan banyak makanan, tapi nggak disentuh. Sampai-sampai apa? Nabi Ibrahim merasa ketakutan. Ini siapa? Jangan-jangan kaumnya Nabi Lut. Karena pada saat itu kaumnya Nabi Lut sudah tersebar bahwasanya mereka menyukai sesama jenis dan lain sebagainya. Ketakutan Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka mengatakan, kami ya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Lut, artinya mau membinasakan kaumnya Nabi Lut. Nah, dari sini pelajarannya apa? Mereka nggak nyentuh makanan, gitu. Dideketin pun nggak nyentuh, gitu kan. Faqarrabahu ilaihi. Ibrahim itu sampai ya pekewuhnya orang Jawa sudah dilakukan oleh Ibrahim. Ya, orang Jawa ini makanan dideketin, monggo gitu kan. Ya, nggak apa namanya, nggak kayak orang-orang mungkin Pantura, nggak usah dideketin aja makan gitu kan. Tapi kalau orang-orang sini biasanya dideketin dulu, monggo pak. Gitu. Nah ini dilakukan oleh Ibrahim, monggo. Tetap nggak mau nyentuh itu. Ya, para malaikat, ternyata mereka adalah malaikat. Begitu mereka mengatakan saya ini utusan Allah, oh baru tahu. Begitu baru tahu, mulailah berdebat. Ya tentang Nabi Lut. Artinya jangan kalian binasakan kaumnya Nabi Lut karena ada Nabi Lut, gitu kan. Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim kan gitu. Ya, masih ada saudara dari Nabi Ibrahim. Makanya Ibrahim berusaha membela Nabi Lut, jangan dibinasakan, kasihan Nabi Lut dan sebagainya. Maka kata malaikat, ya sesungguhnya Allah akan menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya kecuali istrinya gitu. Nah, ya kemudian malaikat juga memberi kabar bahwasanya kamu akan memiliki seorang anak bernama Ishak dan lain sebagainya. Taib. Nah ini. Kemudian beriman kepada malaikat. Jadi malaikat itu alam gaib, termasuk alam gaib. Nah, yang pertama dalam beriman kepada malaikat mencakup kita mengimani nama-namanya yang kita ketahui. Ya. Bahwasanya mereka memiliki nama, tapi nama-nama ini tentunya harus berdasarkan Al-Qur'an maupun sunnah. Artinya ada nggak di situ? Ya, bukan hanya sekedar bersandar pada ya cerita Israiliyat, ya cerita-cerita orang sebelum Islam seperti ya pengabaran dari Yahudi dan lain sebagainya. Maka yang ada namanya kita imani. Contoh Jibril gitu. Di Al-Qur'an ada Jibril dan nama lainnya Ruhul Kudus dan lain sebagainya. Ya, contoh malaikat namanya adalah ya Mikail, ada. Ya, nah, ya, tapi yang nggak ada namanya nggak usah kita imani. Contoh misalnya malaikat pencabut nyawa itu sebagian orang menamakan dengan siapa pak? Israfil ya? Israel ya kan? Nah, itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang ada penamanya adalah Malakul Maut. Udah gitu aja. Malaikat maut namanya di dalam Al-Quran maupun hadis. Idza ja'al malakul maut dan lain sebagainya, tapi tidak disebutkan namanya Israel. Ya maka tidak kita imani nama itu dan lain sebagainya. Ya, taib. Kemudian itu yang pertama, harus kita mengimani nama-nama yang sudah ada disebutkan. Kemudian juga yang kedua mencakup kita beriman dengan amalan-amalan mereka. Bahwa malaikat itu memiliki amalan-amalan. Ya, seperti yang diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu yaitu malaikat Jibril, yang diberi tugas untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan malaikat Mikail, yang Allah tugaskan untuk apa? Untuk meniup sangkakala malaikat Israfil. Ya, ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga anak manusia namanya Hafadzah. Ada malaikat, macam-macam malaikat. Dan setiap kita ini ada malaikatnya masing-masing. Sebagaimana kita masing-masing memiliki jin mendampingi kita, tapi bukan untuk
menjaga kita, tapi artinya apa? Membisikkan keburukan-keburukan kepada kita. Masing-masing kita ada, tapi masing-masing kita juga ada penjaganya, malaikat. Ya, ada penjaganya. Nah, ini kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Nah, jadi kita imani bahwasanya mereka punya tugas. Ya. Tapi ikhwas sekalian, jangan berpikir bahwasanya Allah itu butuh mereka. Nah ini, Allah menciptakan malaikat untuk membantu Allah, tidak. Allah nggak butuh pembantu. Tapi dengan sunnatullah, dengan kebijaksananya Allah berikan, Allah ciptakan malaikat dan lain sebagainya untuk ini, tugasnya ini dan sebagainya. Tapi bukan berarti Allah membutuhkan malaikat. Ini yang pertama yang harus kita yakini, itu Allah nggak butuh malaikat. Allah bisa sendiri. Yang kedua, meskipun malaikat itu misalnya ditugaskan untuk menurunkan hujan, tetap saja kita nggak boleh minta langsung kepada malaikat. Ya, mau minta hujan, minta kepada Mikail boleh nggak Pak? Ya nggak boleh, syirik namanya. Ya, hatta malaikat kita nggak boleh minta sama mereka. Kita tahu malaikat Mikail tugasnya nurunin hujan. Boleh nggak ya Mikail tolong turunkan hujan dong malam ini? Nggak boleh, ini syirik Pak namanya. Ya tetap kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita imani tugas-tugasnya malaikat. Ada malaikat yang menulis catatan amalan hamba-hambanya. Ya, Allah sebutkan dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap kalimat yang keluar kecuali di situ ada malaikat pengawas yang mencatat. Ya, raqib atid ini bukan nama malaikat ya, tapi sifat. Malaikat ini pencatat dan pengawas, ya, tapi bukan nama. Ya, kemudian apa? Ada mereka juga yang tadi menjaga manusia dan lain sebagainya. Makanya Pak, ya, Ibu atau siapapun, kita terkadang mungkin naik motor, tiba-tiba ada lubang, kok kita bisa menghindar dan lain sebagainya. Itu salah satu tugas penjaga malaikat kita, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita. Kita kepleset kok nggak jatuh, itu salah satu tugas malaikat yang menjaga kita. Tentunya itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ada malaikat yang menjaga. Makanya ikhwas sekalian, kasih sayang Allah kepada kita, bahkan dari mulai kita di rahim umur 4 bulan sudah Allah berikan malaikat, meniupkan ruh, menuliskan ini dan lain sebagainya. Ya, kemudian apa? Begitu lahir dikasih malaikat. Ya, terus sampai nanti kita meninggal pun, ya, bahkan saat nyawa kita mau ditarik, mau keluar, di situ malaikat ya banyak berkumpul, terutama bagi mayatnya orang-orang soleh. Makanya orang yang istiqomah sampai meninggal Pak, itu begitu meninggalnya malaikat tuh berkumpul di sekeliling kita, ya, menenangkan kita dengan kalimat Allah takhafu wa la tahzanu, gak usah takut, gak usah sedih, gak usah takut kamu menghadapi kampung akhirat, kamu selamat. Gak usah sedih dengan keluargamu yang ditinggal, kita akan jaga, Allah akan menjaganya. Kalimatnya gitu. Ya, jadi nenang itu malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita ketika kita mau meninggal. Habis itu kemudian dibawa ke langit lah roh kita dan lain sebagainya. Tentunya itu perjalanan ruh setelah kematian. Nah, di samping itu pula, ya, ada malaikat-malaikat yang memang tugasnya cuma ibadah saja gitu. Ada malaikat yang tugasnya cuma sujud terus, dari mulai diciptakan sampai hari kiamat sujud terus. Ada yang ruku terus. Ya. Makanya Nabi mengatakan, at-tatis sama'i wa haqqalaha an ta'itta. Langit itu mengeluarkan suara. Ya, suara apa? Keberatan muatan, Pak. Dan memang langit berhak mengeluarkan suara seperti itu karena memang keberatan muatan. Kenapa? Ma min maudu'i arba'i asabi minha illa wa fihi malakun qa'imun lillahi aw raqi'un aw sajidun. Setiap ukuran 4 jari, Pak. Setiap ukuran 4 jari di langit, kecuali di situ ada malaikat meletakkan keningnya untuk bersujud.
kecuali di situ ada malaikat yang sedang ruku, yang sedang sujud. Jadi setiap 4 jari di langit loh. Ya, nah ini menunjukkan bahwasanya memang ya banyak sekali berarti jumlah malaikat. Ya, jumlah malaikat jumlahnya sangat banyak, bukan hanya 10 dan lain sebagainya. Makanya itu tugasnya apa? Ya dari awal diciptakan sampai nanti dia sujud, dia ruku terus gitu. Nggak ada istilahnya capek ruku, nggak, capek sujud, tidak. Ya, makanya ikhwan sekalian, dalam hadis disebutkan ya malaikat Israfil kan itu. Apa tugasnya Pak? Meniup sangkakala. Nah semenjak diberikan mandat oleh Allah untuk meniup sangkakala, ya maka pada saat itu malaikat Israfil sudah siap-siap meniup. Ya, tidak pernah lepas dari mulutnya malaikat Israfil. Kenapa? Khawatir pada saat turun perintah untuk ditiup, ya lagi lalai gitu loh. Nah, sehingga malaikat Israfil sama sekali tidak menurunkan ya sangkakalanya dari mulutnya. Nah, kemudian yang ketiga, ya rukun iman yang ketiga adalah beriman dengan kitab-kitabnya. Ya, kitab di sini maksudnya adalah yang Allah turunkan kepada makhluknya. Yang Allah turunkan kepada makhluknya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 213, kana nasu ummatan wahidah. Dulu manusia satu umat. Faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin. Allah kemudian utus nabi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab. Allah turunkan bersama mereka kitab. Ya, Allah turunkan bersama mereka kitab. Ya, maka ikhwas sekalian, ya di dalam beriman kepada kitab, yang pertama kita beriman bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Meskipun ada yang kita ketahui Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalau di dalam Al-Qur'an kan jelas Allah turunkan Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Qur'an kepada Rasul. Ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Suhuf kepada Ibrahim dan Musa. Tapi bisa jadi Allah menurunkan kepada nabi-nabi lain yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, taib. Maka kita yakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Ya. Termasuk yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, tetapi keimanan ini hanya sekedar kita beriman bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab tersebut. Tapi kita tidak bisa meyakini kebenaran yang ada di dalam kitab tersebut kecuali hanya Al-Quran saat ini. Artinya apa? Kitab-kitab yang ada saat ini maka harus kita yakini yang masih paling otentik adalah Al-Quran. Karena kitab-kitab yang lain sudah dirubah oleh manusia. Ya, ini yang harus kita yakini juga. Jadi kita yakin Taurat turun kepada Nabi Musa, betul, yang turun kepada Nabi Musa benar. Tapi begitu kita lihat Taurat yang sekarang, maka kita yakini Taurat yang sekarang sudah dirubah. Injil turun kepada Nabi Isa, betul. Tapi kita yakini Injil yang sekarang ada di tangan mereka, orang-orang Nasara, maka itu sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Ini harus kita yakini. Dan kitab yang paling otentik sampai sekarang adalah Al-Quran, karena Allah menjamin menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Adapun kepada Zabur, Taurat, Injil, Allah itu meminta kepada pendeta-pendeta mereka menjaganya. Allah perintahkan jaga ini Taurat, jaga ini Injil. Allah perintahkan mereka. Ternyata mereka tidak menjaganya, bahkan merubah tulisan, merubah isinya hanya untuk meraih dunia yang sedikit, hanya untuk meraih harga yang sedikit. Ya, staruna tsamanan qalila, kata Allah. Mereka mencari harga yang ringan dengan menulis atau merubah ya kitab-kitab yang ada. Makanya kalau kita lihat Pak, ya jarang kita lihat ada musabaqah hifdzul Injil misalnya. Kenapa? Karena berbeda-beda biasanya.
Ya, dan ini waki, ada seseorang sudah hafal di luar kepala Injil, begitu ya lomba kalah. Kenapa? Karena Injil yang dipakai bukan yang dia hafal gitu loh. Ya akhirnya berbeda tentu. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, beriman dengan ya kebenaran berita yang diberikan atau yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Nah, ini tadi. Kalau Al-Qur'an harus kita yakini kebenarannya. Setiap berita yang diberitakan oleh Al-Qur'an maka kita yakini benar, karena Allah sudah menjamin kebenaran berita di dalam Al-Quran apapun itu. Ya, mau berita tentang Ashabul Kahfi, yakin ada benar. Ya, mau berita tentang ya hari kiamat, ada nanti. Ya, berita bahwasanya di dalam Al-Quran dikatakan bulan itu pernah terbelah, ya ada benar terbelah. Pokoknya apa yang diucapkan Al-Quran yakini bahwasanya itu benar, karena Allah sudah menjaganya. Ya. Taib. Kemudian tadi ya sudah kita sampaikan, beriman dengan nama-nama kitab yang diturunkan. Ya, seperti Al-Qur'an diturunkan kepada Rasul, Taurat, Injil, Zabur, juga Suhuf Ibrahim dan Musa. Naam. Ya. Selanjutnya iman kepada Rasul, lalu iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir kita sampaikan insyaallah 2 pekan mendatang ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9. Maka kita cukupkan rukun iman yang ketiga saja, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan iman kepada kitab-kitabnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang kurang jelas dan saya bisa menjawabnya, monggo. Ada pertanyaan? Monggo Pak. Waalaikumsalam. Bisa menunjukkan bahwa kalau kita minta atau mohon itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Itu tentang syafaat Rasulullah. Kan Rasulullah itu memberi pada hari kiamat menggantikan akan bisa dimintai syafaat. Kalau minta syafaat untuk Rasulullah ini kepadanya kepada Allah atau kepada Rasulullah? Taib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Sering kita mendengar kalimat Nabi yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat. Kalimat ini betul gitu kan, karena memang kita menunggu syafaat dari Rasul. Tapi yang harus kita pahami Pak, di dalam masalah syafaat, syafaat itu syaratnya 2 ya. Allah syaratnya 2. Yang pertama, Allah memberikan izin. Ini yang pertama. Ya, kamu diberikan izin memberikan syafaat. Ya. Yang kedua, Allah ridho dengan yang disyafaati gitu loh. Nah, ini 2 hal ini harus ada. Yang pertama izin. Ya, nanti di hari kiamat yang dikatakan kita menunggu syafaatnya Rasul, bukan meminta syafaat kepada Rasul, tapi menunggu syafaat Rasul artinya apa? Kita meminta Rasul untuk menolong kita. Ya, nanti di hari kiamat begitu sudah lama manusia sudah nggak kuat lagi berdiri tuh Pak. Mereka datang pada Nabi Adam. Nabi Adam, tolonglah minta sama Allah supaya segera diadakan hisab dan lain sebagainya. Nabi Adam menolak. Datang kepada kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh, engkau Rasul pertama, tolonglah kami. Ya. Kata Nabi Nuh, saya nggak bisa. Datang kepada Nabi Musa. Datang kepada nabi-nabi yang lain, nggak ada yang bisa. Datanglah kepada Rasul. Ya Rasul, wahai Muhammad, tolong mintalah kepada Allah supaya menyegerakan hisab sehingga kita bisa selesai dari padang mahsyar ini. Nah, baru Rasul mengatakan, iya, itu tugas saya. Nah, tapi Rasul tidak bisa. Rasul menemui Allah. Maka Rasul menemui Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, baru Allah memberikan izin. Silakan angkat kepalamu wahai Muhammad. Kemudian berikan syafaat, saya sudah izinkan. Isfa tu syafa. Was'al tu, toh kamu meminta kami berikan. Nah itu, jadi Rasul memberikan syafaat itu setelah diizinkan Allah. Ini yang pertama, syarat yang pertama izin. Jadi nanti ada juga yang akan diizinkan oleh Allah setelah itu. Seperti misalnya siapa? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang berteman gitu kan. Kemudian yang ini dimasukkan ke dalam surga. Sebelum dimasukkan ke surga dia ngomong, ya Allah, teman-teman saya mana gitu kan, yang dulu ngaji bareng, yang dulu sholat bareng, haji bareng, umroh bareng, ini masih di neraka ya Allah. Allah izinkan, ya sudah, cari temanmu di neraka. Nah, itu diizinkan oleh Allah, diambil ya.
Nah yang kedua ridhonya Allah. Artinya apa? Seseorang diberi izin oleh syafaat, tetapi juga ketika memberi syafaat harus orang yang diridhoi. Misalnya ada orang, ini kamu saya izinkan memberikan syafaat. Begitu yang disyafaati ternyata musyrik, ya Allah nggak diterima. Oh nggak bisa, dia musyrik, nggak bisa. Ya, karena nanti salah satu syafaat adalah syafaatnya orang-orang mukmin untuk menolong dari neraka kan gitu. Tolong ambil dari neraka. Begitu diambil musyrik, oh ya nggak diterima oleh Allah, Allah nggak ridho. Makanya Rasul dikasih izin memberi syafaat kepada pamannya. Diizin, oke, kasih syafaat. Tapi hanya sekedar apa? Mengangkatnya dari adab yang paling berat menjadi adab yang paling ringan. Nggak bisa oleh Rasul dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Nggak diizinkan oleh Allah, nggak diridhoi oleh Allah. Kenapa? Dia mati dalam kondisi kafir. Jadi syafaat syaratnya dua tadi, diizinkan yang pertama, yang kedua ada ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita menunggu syafaatnya Rasul nanti setelah Rasulullah meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz sudah menyinggung tentang rukun Islam, beriman, dan satu lagi ada tambahan. Ihsan. Apakah ihsan itu termasuk rukun juga? Ya, ihsan itu nanti ada dua rukun. Tapi nanti kita jelaskan sih setelahnya ya Pak. Jadi ada dua rukun nanti insya Allah. Jadi itu tingkatan paling tinggi nanti. Iya siap. Kemudian pertanyaan kedua, banyak kita saksikan di masyarakat, orang mengaku berdoa kepada Allah, tapi dengan cara mereka. Misalnya, gimana? Memberikan sesaji, tapi katanya ngakunya kita minta kepada Allah begitu. Ini termasuk golongan apa ini yang seperti ini? Ya, baik. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Ya tentu yang pertama tadi ihsan insya Allah kita jelaskan ya setelah ini. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah ketika ada seseorang berdoa kepada Allah, berdoanya pada Allah benar jelas. Karena dia harus meminta kepada Allah dan doa itu adalah inti ibadah kata Nabi. Artinya di dalam banyak ibadah itu isinya doa gitu. Itu isinya doa. Makanya doa itu adalah inti ibadah. Cuman ketika dia beribadah kepada Allah, dia minta katanya berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat meminta keselamatan ternyata dia mempersembahkan sajen. Nah, ini gimana? Nah, tadi yang kita katakan berarti dia mencampur adukan antara ibadah ya, antara ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada selain Allah. Ya, makanya dia tidak bisa kita katakan mukmin. Dia tetap kita katakan musyrik. Kenapa? Karena engkau kok mintanya kepada, artinya meminta keselamatan yang harusnya kepada Allah, kok kamu kasih sajian kepada penghuni, kepada penguasa gunung misalnya. Ya, ketika hasil panennya melimpah sudah lalu nanti dikasih. Kenapa kok kamu ngasih ini? Ya karena saya hasil panennya melimpah sebagai rasa syukur saya berikan kepada penguasa daerah sini dan lain sebagainya. Maka itu berarti meyakini ada yang bisa memberi manfaat, ada yang bisa memberikan ya kelebihan dan rizki kepada dia selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut dengan kesyirikan. Artinya berarti dia mungkin ibadahnya kepada Allah, sholatnya dia kepada Allah betul, ya dia ketika doa juga kepada Allah, tapi di sisi lain dia juga masih meyakini ada yang memberi rizki selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut ya mencampur adukan antara ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan kalau pengen selamat, Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang selamat adalah orang yang beriman, ya, beriman bukan Islam, iman, dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Nah, apa makna kezaliman? Kesyirikan. Ya, kesyirikan. Karena Luqman berkata kepada anaknya, sesungguhnya syirik adalah zalim yang paling besar.
Maka maksud dari orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, maksudnya adalah kesyirikan, maka ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, mereka mendapatkan keamanan, mereka lah yang diberi petunjuk. Jadi kalau misalnya kok masih ibadah, dia katanya beriman, cuman ternyata masih mencampur adukan dengan kesyirikan, ini berarti dia tidak dikatakan beriman. Meskipun mungkin ya dia masih sholat gitu kan. Nah, kita tetap menggunakan, kalau kita nggak tahu kondisi dia dia tetap diperlakukan seperti orang Islam. Artinya kalau mati ya tetap dimandikan, dikafani, dikubur kaum muslim. Kenapa? Karena dia masih Islam, ngakunya gitu loh. Dari sisi zahirnya dia Islam, dia masih sholat. Cuman di sisi lain setiap satu surah misalnya dia ngasih sajen dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tahu dia ngasih sajen, lalu meninggal pada saat dia ngasih sajen, maka kita yang tahu nggak boleh ikut mengurus jenazahnya, karena dia mati dalam kondisi musyrik. Tapi yang nggak tahu ya silakan, ya karena dia misalnya masih dilihat dohirnya sebagai orang Muslim, karena Nabi tetap menyelenggarakan jenazahnya orang-orang munafik. Padahal kita tahu Nabi itu tahu munafik. Ya orang-orang munafik itu kan yang tadi mulutnya mengatakan iman tapi hatinya tidak. Mungkin begitu Pak, wallahu alam. Gitu ya. Jadi mempersembahkan sajen itu termasuk kesyirikan. Karena ya dalam hadis disebutkan ada seseorang mau lewat satu kampung, dua orang nih. Satu orang disuruh mempersembahkan, kasih sajen. Oh saya nggak punya apa-apa gitu kan. Kasih apapun. Ya, nggak ada, saya nggak punya binatang, nggak punya apa. Ya sudah, cari lalat, lalu bunuh, lalu apa? Kasihkan kepada berhala ini. Akhirnya dia cari lalat, dibunuh, dipersembahkan. Akhirnya dia lewat, selamat memang di situ. Kemudian meninggal, dia masuk dalam neraka kekal. Satunya qorib, persembahkan kurban, sajen di sini. Enggak mau, saya tidak mau mempersembahkan kepada selain Allah. Persembahkan meskipun lalat, nggak mau. Akhirnya dia dipenggal kepalanya, tapi dia masuk ke dalam surga. Nah, itu hanya sekedar lalat loh sajennya. Sajennya cuma lalat, bisa menjadikan seseorang masuk surga, satunya masuk neraka. Bagaimana dengan kepala kerbau ditambah apa? Ya kue-kue, macam-macam biasanya. Nah ini Pak, makanan itu, ya, terutama kepala kerbaunya atau kerbau yang tadi disembelih, itu nggak boleh dimakan. Kenapa? Haram hukumnya, karena itu disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan termasuk kue-kuehnya jangan dimakan. Karena kue-kue ini dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau makanan ya di ritual yang tidak ada contohnya, kan. Ritual yang tidak ada contohnya dari Nabi, seperti ritual misalnya ya seseorang mau lahiran 7 bulanan, kan itu nggak ada contohnya tuh. Ah ini makanannya masih boleh dimakan. Ya, tapi kalau ini kan syirik jelas. Dia mempersembahkan untuk selain Allah, dia menyembelih kerbau ini untuk ya penguasa ini dan lain sebagainya, maka ini haram dimakan, masuk dalam kategori makanan yang diharamkan begitu. Ada lagi Pak? Monggo Pak. Berkaitan dengan sebutan kapan seorang muslim bisa dikatakan sebagai kafir? Ya. Apakah ada atau tidak ada? Iya. Terima kasih Pak. Itu ada pembahasan satu kitab khusus Pak. Ya namanya kitab Nawaqidul Islam atau Nawaqidul Iman, pembatal-pembatal keislaman atau pembatal-pembatal keimanan. Yaitu apa? Seseorang tadi ya melakukan salah satunya apa? Salah satunya, jadi banyak tuh. Ada 10 atau lebih yang dikatakan kalau orang melakukan ini maka itu sudah keluar dari Islam. Salah satunya adalah dia melakukan kesyirikan. Ya dia melakukan kesyirikan, maka sebenarnya dia sudah dikatakan keluar dari Islam. Makanya tadi saya katakan, ketika kita lihat orang itu melakukan kesyirikan lalu meninggal, berarti kan dia mati dalam kondisi musyrik nih, di depan mata kepala kita sendiri. Berarti dia mati dalam kondisi musyrik. Maka kita sebagai orang yang melihat tidak boleh menyelenggarakan jenazahnya. Artinya nggak boleh memandikan, nggak boleh mengkafani, nggak boleh nyolatin dan lain sebagainya. Kalau memang kita bisa menyampaikan ini mati dalam kondisi musyrik, ya maka orang-orang juga tidak boleh ya memandikan dan lain sebagainya. Itu hukum asal kayak gitu. Ya, cuman kalau misalnya orang-orang enggak dia masih sholat dan lain sebagainya, ya sudah terserah orang-orang. Tapi kita nggak boleh.
Karena kita melihat. Jadi itu salah satunya yang menjadikan seseorang keluar dari Islam itu seperti itu. Yang kedua apa? Ya kita ambil contoh aja ya. Menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Secara Islam berarti dia sudah dianggap keluar dari Islam. Ya seperti misalnya orang mengatakan zina itu nggak apa-apa kalau didasari suka dengan suka. Padahal Allah mengatakan zina itu haram. Rasul mengatakan zina itu haram, tapi tiba-tiba dia mengatakan zina itu nggak apa-apa kalau didasari suka sama suka. Nah orang seperti ini maka sudah dikatakan keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, ya apa yang misalnya Allah perintahkan, kok dia katakan nggak apa-apa ditinggalkan. Gitu kan. Contoh apa? Orang nggak sholat. Ini bedakan. Orang nggak sholat lalu meyakini sholat itu nggak wajib. Ya, sholat 5 waktu nggak wajib kok, nggak ada kewajiban di dalam Al-Quran, maka orang ini sudah keluar dari Islam secara hukum Islam ya. Ya, secara hukum Islam dia sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena di Al-Quran sudah perintah sholat, kok dia mengatakan sholat itu nggak wajib. Nah, maka berarti dia mengharamkan apa yang Allah halalkan gitu kan. Artinya Allah suruh sholat malah dia mengatakan nggak apa-apa meninggalkan sholat. Ya, misalnya nih orang meminum khamar, bedakan antara orang minum khamar 2 orang. Satu orang tidak minum khamar, satu minum khamar. Yang satu nggak minum khamar mengatakan khamar itu nggak apa-apa halal, meskipun dia nggak minum. Yang satu mengatakan khamar haram, tapi dia nggak bisa ninggalin. Maka orang yang minum khamar tadi, tapi dia masih mengatakan, kamu minum khamar tahu nggak haram? Iya saya tahu haram, tapi saya nggak bisa ninggalin. Dia masih minum. Ini masih dikatakan belum keluar dari Islam, Pak. Tapi orang ini nggak minum khamar, saya nggak minum khamar, tapi khamar halal, minuman keras halal. Tapi saya nggak minum, meskipun dia nggak minum khamar, tapi dia mengatakan khamar itu halal, berarti dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bedakan. Jadi ya orang berdosa pun beda kan. Jadi dia minum tapi dia tetap keyakinan ini haram. Orang berjudi misalnya, ya dia tetap keyakinan judi itu haram, cuman dia nggak bisa ninggalin judi. Maka orang ini tetap dikatakan muslim. Tetap dikatakan muslim. Dengan orang yang nggak melakukan apapun tapi dia mengatakan nggak apa-apa judi, halal judi, cuman memang saya nggak suka judi. Dia tetap keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mungkin begitu. Tapi kalau mau bahas ini panjang memang nanti. Ada kitab khusus. Boleh tambah satu lagi. Tambah satu lagi, monggo. Kemudian Bapak nggak apa-apa yang lain nih. Apa hukumnya orang yang tadi sudah mengetahui bahwa seseorang itu sudah keluar dari agama Islam, kemudian ya ketika meninggal dunia dia ikut menyolatkan. Padahal sudah tahu kalau ya secara hukum kalau di dalam Al-Quran dikatakan tidak boleh seseorang itu memintakan ampun orang-orang kafir, Pak. Gitu. Ketika Rasul Ibrahim ingin memintakan ampun kepada ayahnya Azar, yang padahal dia mati dalam kondisi kafir, maka Allah melarangnya. Ya tidak boleh bagi seorang mukmin untuk memintakan ampun orang yang sudah meninggal dalam kondisi kafir. Misalnya kita tahu ya saudara kita meninggal dalam kondisi non muslim, maka kita nggak boleh untuk datang ke situ kemudian menyolatinya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena sholat itu isinya apa, Pak? Doa ampunan kan. Allahumma gfir lahu. Loh, kok kamu minta ampun untuk dia padahal dia mati dalam kondisi kafir, misalnya dia mati dalam kondisi misalnya non muslim. Makanya kalau ada orang non muslim meninggal, seorang non muslim itu tidak boleh menyelenggarakan jenazahnya kecuali kalau tidak ada yang menyelenggarakan. Maka sekedarnya saja, seperti Abu Thalib meninggal, tapi akhirnya apa? Nabi minta kepada Ali, tolong itu bersihin bapakmu, ayahmu segera dikuburkan, gitu aja. Kalau memang tidak ada yang menyelenggarakan jenazah buat orang non muslim, maka kita sebagai keluarganya dibolehkan, tapi juga nggak usah harus terlalu teliti, artinya bersih banget, tidak, cuma sekedar kita bersihkan, kita kafani, kita kuburkan. Ya, karena hakikatnya mereka itu tidak layak untuk dikuburkan kalau secara hukum
Islam, non muslim ya Pak, atau orang-orang yang memang meninggal dalam kondisi sudah keluar dari agama Islam. Tetapi sekali lagi Pak, doa bidnya ini ketat. Jadi jangan sampai kalau kita ngelihat melihat ada orang melakukan kekafiran dan lain sebagainya kita langsung oh dia kafir kemudian ngomong ke yang lain. Kita juga harus bijak dalam hal ini. Jadi jangan sampai mudah memvonis orang kafir juga gitu kan. Tetapi ya tentunya ya kita harus melihat kaidah-kaidah yang ada, bagaimana maslahatnya dan madorotnya. Saya cukupkan aja sampai di sini. Nggak ada kan dari ibu-ibu, nggak ada? Hah? Baik, insya Allah kita lanjutkan di pekan mendatang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dipahami ya, dan tidak ada yang salah paham dalam penyampaian saya. Mudah-mudahan kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau ada kekeliruan atau salah kata dalam ucapan saya, mohon dibukakan pintu maaf karena itu berangkat dari lemahnya ilmu yang kami miliki. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.